Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wibisono dengan NIM 05455436 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Terbuka UKBJ Semarang. Hari ini saya akan melakukan praktek kemampuan mengajar dengan materi teks biografi di kelas 11 MA Jaya Tasbih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Nah, bentar lagi kan ada ulangan PAT ya? Ya. Nah, ini mungkin pertemuan terakhir kita, jadi diperhatikan yang baik untuk materi terakhir ini. Nanti tolong ikuti pelajaran ini dengan seksama dan dengan kondusif. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas bisa berdiri di tempat untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih. Akan saya absensi terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil namanya silakan bilang hadir sambil mengacungkan jari. Absen yang pertama, ini kelas berapa ini? 11 di Afifah, Akila Putri, Aulia Dewi, Askia Retnowulan, Dila Saskia, Gita Andrianti, Eli Mashkuroh, Fadia, Faka Syafna, Hamda Maulidia, Indana, Isna, Iza Isyarum, Jin, Junior Kasih, Khairun Nisa, Latifatun Nangim, Lilis Maisyarah. Sakit? Izin. Naura, Nifa Aris, Nikmatul Azizah, Nikmatul Maula, Nur Laili Aska Husnia, Nurul Latifah, Resti Amelia, Rizka Aulial Husna, Rohimatul Najwa Mukti, Roro Kolisotun Nikmah. Izin Pak tadi ikut Lilis. Oh gitu ya. Wahyu Purbaningrum, Hadira. Wulan Karomah, Yumna, Hadira. Jida Mustofia Rohma. Nah, oke. Terima kasih. Untuk alangkah baiknya ya, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, silakan berdiri sebentar ya, berdiri semuanya. Ya, sebagai rasa wujud cinta kita kepada tanah air, yaitu Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ini mendekati bulan apa? Agustus ya? Ya. Hafal enggak lagu 17 Agustus? Apa? Ya, oke. Kita mulai, bisa dipimpin ketua kelas. Yuk. Di tengah sini nggak apa-apa. Ya. Situ. Nah, sudah apa? Tuaga saja.
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas materi tentang apa? Negosiasi. Masih ingatkah? Negosiasi itu apa? Tawar-menawar antara dua atau lebih dua belah pihak sampai ada kesepakatan tertentu atau bersama. Siapa di sini yang pernah melakukan negosiasi? Ya, dengan siapa? Dengan penjual. Bisa diceritakan, mungkin kamu menawar apa? Mawar sandal. Dari harga berapa? 50 ke 49. Loh, sedikit sekali. Oh, branded ya, Ori. Nah, itu. Siapa lagi yang pernah? Ya. Pas beli kaos kaki dengan bulu domba. Itu bulu domba? 10 juta, iya Pak. Terus saya tawar jadi 100.000, dapat murah. Itu barang apaan itu? Kok jadi 100.000? Jadi 500.000 Pak maksudnya. Oh, nah. Ya. Apa itu domba? Iya Pak, dari bulu domba, limited edition. Dan nanti nggak gatal kalau dipakai? Enggak dong Pak, kan itu asli bulu domba yang dari Amerika. Oh gitu. Ya. Tepuk tangan. Oh. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini, ya, untuk kemarin saya kira sudah paham semua tentang negosiasi. Padahal kalian itu secara tidak langsung itu sering menegosiasi dengan saya, ya toh? Tapi mungkin nggak pernah kamu merasakan. Sering, ya toh? Iya. Waktu saya mau datang mengajar, Pak, ke lab. Sering kan? Iya. Nah, padahal pelajaran bahasa Indonesia. Ke lab komputer mau ngapain gitu loh, ya toh? Nah, secara tidak langsung kalian itu sudah sering melakukan negosiasi dengan saya. Terus pernah saya turuti tidak? Pernah. Nah, berarti saya nggak pelit ya. Enggak toh? Iya. Nah, ya, semoga tidak pelit. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini, ya, kita akan belajar tentang biografi. Nah, tujuan pembelajaran kita, ya, tentang materi biografi nanti kita bisa mengetahui biografi seseorang, ya. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya. Marmande. Ya, sini dulu sini. Ya. Tadi sudah dengar bel? Dengar. Terus kebelet gitu. Ya sudah, besok lagi usahakan tepat waktu ya. Nah, oke, silakan kembali. Oke. Biografi, perhatikan. Ya. Kalian mungkin pernah mendengar sosok idola kalian. Pernah mengidolakan siapa? BTS. BTS. B.J. Habibie. Nah, kita ulas sedikit tentang B.J. Habibie. Beliau adalah pernah menjadi wakil presiden, ya toh? Pernah menjadi presiden pada era Orde Baru. Nah, orang yang menjadi tokoh utama atau sosok penting, mungkin dia mempunyai karir yang cemerlang, terus pengetahuan yang bagus, mungkin sebuah penemuan, itu patut ditulis biografinya. Jadi runtutannya nanti bisa menulis Pak B.J. Habibie lahir di mana, terus sekolah SD-nya di mana, SMP, SMA sampai kuliah, terus sampai menikah. Habis itu karirnya apa saja.
terus sampai akhir. Ini kan Pak B. Jabi sudah meninggal, nggih. Nah, sampai ditulis runtut sampai akhir. Itu termasuk contoh dari biografi seorang tokoh. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, tujuan bacaan kita nanti itu adalah mengetahui tentang struktur biografi, yaitu nanti ada orientasi, yang pertama, yang kedua ada peristiwa dan masalah, yang ketiga adalah reorientasi. Lebih jelasnya, saya akan membuka sebuah video, tolong disimak baik-baik. Oke. Oke, diperhatikan ya. Siapa itu? Deddy Corbuzier.
Selanjutnya, para belajar selalu mengadakan penanya dalam warisan Indonesia kemudian selalu gaji berjalan belajar desain masuk bulan berumah dari ini pada tahun 1990, kemudian muncul gelar doktor di Departemen sama pada tahun 1995. Tadinya merupakan tokoh yang unik, penuh kontroversi namun dikagumi. Bagaimana tidak? Beliau mendirikan hal-hal untuk menyelesaikan kuliahnya di Universitas Indonesia. Sementara itu, dia membuka waktu 10 tahun hingga dengan predikat Sumber. Selama kuliah, dia bekerja di perusahaan pesawat berbentukan lingkungan SND di Indonesia. Semasa mendedikasikan dirinya di industri pesawat terbang, dia senang melalui pemberian lisensi yaitu Theodore Parker terus. Melihat pekerjaannya, dia pun memanggilnya pulang ke Indonesia. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Nah, bagian ini masuk ke struktur peristiwa yang menceritakan hal-hal menarik, mengagumkan, mengesankan dari B.J. Habibie. Selanjutnya, paragraf ketiga. Dengan prestasi yang sangat banyak tersebut, pantaslah jika B.J. Habibie menjadi salah satu orang kebanggaan Indonesia. Sudah sepatutnya generasi sekarang mencontoh semangat dan kerja keras B.J. Habibie agar Indonesia mampu bersaing di zaman global seperti ini. Sudah sangat jelas ya, jika paragraf terakhir ini termasuk struktur bagian reorientasi yang isinya berupa kesimpulan dan komentar dari penulis biografi. Biografi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis terdapat autobiografi dan biografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh itu sendiri. Sedangkan biografi adalah kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan berdasarkan isinya, biografi dibedakan menjadi yang pertama, biografi perjalanan hidup, yaitu biografi yang berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang kedua, biografi perjalanan karir. Biografi ini berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh, mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Sedangkan berdasarkan persoalan yang dibahas, terdapat biografi politik, biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Yang pertama, biografi politik. Biografi yang berisi permasalahan politik dikenal dengan biografi politik. Jenis ini biasanya berisi segala macam permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan dunia politik. Tokoh yang diceritakan pun adalah tokoh besar yang berkecimpung di dunia politik, baik sebagai aparatur negara maupun petinggi pemerintahan dan bahkan anggota partai. Tak heran, biografi politik biasanya syarat akan kepentingan politik tokoh yang diceritakan maupun penulis biografi itu sendiri. Yang kedua, ada biografi intelektual. Sesuai dengan namanya, sudut pandang yang dipakai dalam biografi intelektual adalah sudut pandang keilmuan. Biografi ini menceritakan tokoh-tokoh yang bergelut di bidang intelektual maupun pendidikan. Biografi ini tidak mengandung kepentingan dari pihak manapun karena dibuat berdasarkan riset yang telah dilakukan. Selanjutnya ada biografi jurnalistik. Biografi ini diolah dan ditulis berupa hasil wawancara kepada tokoh yang bersangkutan. Syarat utama penulisan biografi ini adalah tokoh yang bersangkutan harus masih hidup. Itu biografi jurnalistik ditulis dengan beberapa penyesuaian berdasarkan sudut pandang tokohnya. Selanjutnya, berdasarkan penerbitnya, biografi dibagi menjadi buku sendiri dan buku subsidi.
Yang pertama, buku sendiri, artinya biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri, meskipun tetap diproduksi oleh penerbit. Penulisan biografi ini biasanya bertujuan untuk laku dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Yang kedua adalah buku subsidi, artinya penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Biasanya pertimbangannya karena biografi seperti ini kurang komersial atau sulit untuk dijual. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tersebut antara lain, yang pertama, banyak menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya, ia, beliau, bapak pendidikan, si jenis dari Papua, dan semacamnya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh tokoh yang diulas. Contohnya, berlari, membaca, menulis, belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, sering menggunakan kata adjektiva atau kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci mengenai sifat-sifat tokoh. Misalnya, rajin, santun, hebat, dan sebagainya. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, dipilih, ditugaskan, diberi, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh, misalnya menginspirasi, memahami, mencintai, dan sebagainya. Yang keenam, sering menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Misalnya, selanjutnya, sebelum, kemudian, hingga, sampai, pada tanggal, selama, saat itu, dan sebagainya. Teks biografi adalah salah satu jenis karangan non-fiksi. Teks tersebut menggambarkan kenyataan dari tokoh tersebut namun disampaikan secara naratif. Jadi, apapun yang tertulis di dalam sebuah teks biografi haruslah berdasarkan fakta yang ada. Dan ini adalah contoh buku biografi yang bersifat non-fiksi. Yang pertama ada Thomas Alva Edison saja juga pernah gagal, dan yang kedua ada buku biografi Sultan Syahrir. Teks biografi memang merupakan salah satu jenis dari teks non-fiksi. Namun, cara penulisan teks biografi dapat beragam. Di satu sisi, biografi memang ditulis apa adanya berdasarkan wawancara dari tokoh itu sendiri maupun orang-orang yang bersangkutan dengan tokoh. Namun, di sisi lain, teks biografi dapat pula dikembangkan menjadi narasi fiktif yang lebih menarik, misal novel maupun komik seperti ini. Contoh, biografi novel Dalai Lama dan biografi novel Bunda Teresa. Buku ini berisi perjalanan hidup tokoh sesuai dengan kenyataan, namun penulisannya disampaikan dengan gaya yang santai dan lebih menarik. Terlepas dari perdebatan apakah biografi termasuk karangan fiksi atau non-fiksi, jauh lebih baik jika kita fokus pada tujuan menulis maupun membaca biografi, yaitu mengambil pelajaran dan hikmah dari tokoh tersebut. Demikian materi biografi yang dapat kita ulas kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi tentang biografi. Ya, dari sini bisa kita simpulkan, ya, untuk menulis sebuah riwayat seseorang itu ada yang namanya menulis biografi. Satu, yang kedua adalah autobiografi. Titik poinnya di situ. Jika kita menulis riwayat seseorang, mungkin Mbak Nikmatul Maula nanti menjadi seorang gubernur, ya kan? Nah, jadi saya ngefans dengan beliau. Nanti saya akan menulis riwayat beliau. Berarti Ibu Gubernur Nikmatul Maula lahir di Semarang tanggal sekian tahun sekian ya, kok sekian. Terus riwayat pendidikannya apa?
terus setelah itu karirnya apa saja sampai sebelum menjadi gubernur. Nah, itu ditulis secara runtut. Itu adalah biografi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita boleh menulis biografi kita sendiri? Boleh enggak? Boleh. Nah, itu perbedaannya biografi dan autobiografi. Kita boleh menulis biografi kita sendiri. Artinya, kalau biografi, kita boleh menulis urutan peristiwa itu walaupun tokoh tersebut sudah meninggal. Kita bisa. Tapi kalau autobiografi, kita tulis sendiri. Jadi, mungkin saya menjadi menteri, misal saya tulis riwayat saya dari kecil sampai menjadi menteri. Sehingga apa? Tokoh itu akan menjadi idola banyak orang. Nah, itu tujuan biografi seperti itu. Kalau tokoh tersebut tidak berpengaruh, tidak tokoh penting, mungkinkah biografi itu ditulis? Enggak toh? Enggak mungkin. Adanya kita menulis biografi itu, ya berarti kita menganggap sosok tokoh itu adalah sosok yang berpengaruh atau sosok penting. Oke, ada yang tanyakan? Paham semua? Paham. Oke, kalau begitu, saya akan membagikan LKPD ini sudah dibentuk kelompok nggih. Di kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan menulis biografi suatu tokoh atau mungkin idola. Mungkin ada yang ngefans tokoh apa itu? Korea atau apa lagi? Mungkin apa? BTS saja atau apa? Nah, atau mungkin tokoh dari proklamasi atau pra kemerdekaan, silakan kalian buat, bebas. Setelah itu nanti silakan kalian presentasi urut dari kelompok 1 sampai 5. Nanti kelompok mana yang presentasi, berarti nanti maju semua ya. 5 orang itu. Oke, akan saya bagikan. Ini 1, 2, ini 3, 4. Oke, silakan ditentukan terlebih dahulu kalian mau membuat biografi siapa. Kalau ditanyakan nanti silakan bertanya. Berapa ya Pak? Adik berapa? Ini. Tanya Apa nopo? Kenapa Pak? Kenapa? Kita mau buat biografi apa ini? Serang. Ini aja. Biografi Thomas Alva Edison. Ayo,
Nomor 5 gini. Jadi anak Oke, selesaikan ya. Saya kasih waktu kurang lebih berapa? 25 menit. Silahkan. Ya auto saya ya auto oke cerita versi. Ketika aku jadi nanti di auto bisa oke mobil. tapi siapa Lapi Laila Lepek deh harus hedera Ayo dikerjakan, ayo dikerjakan. oke Pak
Riwayat pendidikan. C. PTLC. Aja. Aku tahu. 27 Mei. Nah, aku deh. Lebih juga. Ini masih bilang aja sih.
Ya, waktu masih kurang 5 menit, dimaksimalkan.
Ya, oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kita mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silahkan maju ke depan semuanya. Ya, ini. Ya. Silakan dibaca hasil kerja kelompokmu. Oke, perkenalan dulu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biografi tokoh pahlawan nasional yang bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Lampadaeng, Aceh Besar. Lahir di Lampadaeng, Aceh Besar pada tahun 1848. Beliau adalah putri dari Teuku Nantasetia, seorang ulama dan panglima perang. Cut Nyak Dien dikenal sebagai pahlawan nasional yang gigih melawan Belanda. Setelah suaminya, Teuku Cek Ibrahim gugur, ia tetap berjuang bersama pasukan adat. Cut Nyak Dien meninggal pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Boyo, Sumedang. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia secara anumerah pada 2 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Perjuangannya menjadi simbol keberanian perempuan Indonesia dan inspirasi bagi generasi penerus dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Cut Nyak Dien dijuluki Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dan kepemimpinannya dalam menghadapi penjajah Belanda. Menjadikannya salah satu pahlawan perempuan paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Sudah? Sudah. Oke. Tokoh siapa? Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien. Nah, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan yaitu biografi dari pahlawan nasional yaitu Cut Nyak Dien. Oke, silakan kelompok lain jika yang ada mau bertanya. Oke, yuk. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa definisi biografi berdasarkan teks yang tadi dibaca? Biografi tentang teks yang di atas itu biografi tulisan yang berisi riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Ada. Sebutkan tokoh yang diceritakan teks yang tadi dibacakan. Tokoh yang tadi dibacakan adalah Cut Nyak Dien. Ada. Tuliskan 3 ciri biografi yang terlihat dalam teks. Beri bukti kutipannya. Ciri dan bukti. Faktual. Cut Nyak Dien lahir di Lampadaeng, Aceh Besar pada tahun 1848. Menggunakan sudut pandang orang ketiga, beliau adalah putri. Inspiratif, gigih melawan Belanda, dan tetap berjuang. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2. Geser sini, Mbak. Geser. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas biografi singkat yang berjudul Muhammad Hatta yang akan dibacakan oleh Mbak Zalfa, Mbak Nifa, dan Mbak Zida. Biografi Muhammad Hatta. Ya, lebih keras dikit. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia berasal dari keluarga pedagang. Ayahnya bernama Haji Muhammad Jamil. Hatta muda bersekolah di L School, sekolah dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan ke Mulo atau Padang. Karena kecerdasannya, ia dikirim ke Belanda. Di sana ia aktif dalam pergerakan nasional dan menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Tulisan-tulisannya yang kritis membuat Belanda memenjarakannya. Setelah kembali ke Indonesia, Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan ia menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Hatta wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Ia dikenang sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan tokoh yang jujur, sederhana, serta teguh prinsip. Ada pertanyaan? Oke, yang mau bertanya siapa? Kelompok mana? Ya. Oke. Ya. Mengapa reorientasi bersifat opsional dalam biografi? Reorientasi opsional karena biografi bisa berakhir pada kematian atau pencapaian terakhir tokoh tanpa harus ada komentar penulis. Ya, makasih. Ada. Paragraf mana yang merupakan orientasi? Paragraf pertama. Ada. Apa pesan dari bagian reorientasi? Memberikan penghormatan, kesimpulan, dan keteladanan tokoh. Sudah. Cukup sekian kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Aulia Dewi Oktaviani. Dan di samping-samping saya ada partner saya, yaitu namaku Kakak. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat biografi. Nah, kelompok kami memilih Joko Widodo sebagai subjek tokoh teks biografi. Oke guys, mari kita simak. Nah, paragraf pertama ini adalah paragraf orientasi. Mari kita simak ya. Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Ia anak pertama dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Jokowi rajin membantu orang tuanya berjualan. Giliran aku nih yang akan membaca paragraf bagian peristiwa atau perjalanan karir.
Jokowi memulai karirnya politiknya sebagai wali kota Surakarta dari 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Didampingi FX Hadi Rudianto sebagai wakil wali kota, ia dikenal karena pendekatan populis dan belusukan, serta memperbaiki birokrasi dan pelayanan publik sehingga ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 bersama Basuki Cahayapurnama sebagai wakil gubernur. Sebagai gubernur, Jokowi memperkenalkan program layanan kesehatan universal, pengelolaan banjir, dan pembangunan sistem transportasi kota. Yang terakhir, aku akan bacain paragraf reorientasi. Pada pemilu Presiden 2014, Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-7. Berpasangan dengan Yusuf Kala dan menjabat 2 periode hingga 2024. Kepemimpinan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemeranan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi dapat kita lihat hasil dari presentasi kami dengan struktur yang ada pada teks biografi dan dengan ketentuan atau kaidah bahasa yang tertera pada teks tersebut. Sebelum kami tutup, kami ingin membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman semua. Ada yang mau nanya enggak? Ada, siapa yang mau nanya? Kelompok mana? Kelompok 1, ya ini. Mbak, diambil yuk. Saya mau bertanya. Yaitu, temukan 2 contoh kata ganti orang ketiga dalam teks. Kata ganti orang ketiga, 1, iya, itu yang ada di paragraf pertama. Yang kedua, Jokowi, bisa sebagai nama diri atau iya di paragraf kedua. Atau nya pada membantu orang tuanya. Ada lagi? Nah, ada ini. Saya ingin bertanya. Temukan 2 contoh kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah membantu, kuliah, Saya mau bertanya. Temukan 1 contoh kata sifat adjektiva. Kata sifat, rajin. Saya mau tanya. Temukan 2 contoh konjungsi temporal. Pada tahun 2005 dan kemudian. Yang tanya lagi? Saya ingin bertanya, ubahlah kalimat berikut menjadi lebih baik sesuai kaidah biografi. Saya lahir di desa, lalu saya pindah ke kota. Kalimat perbaikan. Ia lahir di desa, lalu ia pindah ke kota. Akan menjadi dia lahir di desa, kemudian pindah ke kota. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, dari kelompok 3 kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Oke, ayo, harus lebih meriah lagi. Ayo. Ya udah sebisamu. Kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan biografi yang berjudul Thomas Alva Edison.
yang akan dibacakan oleh partner-partner saya, teman-teman saya ini di samping ya. Silahkan guys. Thomas Alva Edison adalah penamu dan pengusaha Amerika Serikat yang terkenal dengan lampu pijar, fonograf, dan kamera gambar bergerak. Thomas Alva Edison lahir di Melon, Ohio, 11 Februari 1847. Dia hanya bersekolah 3 bulan karena gurunya menganggap ia lamban. Namun ibunya mengajarkan di rumah. Sejak kecil, Edison suka bereksperimen. Pernah ia menjual koran di kereta api sambil membuat laboratorium kecil di gerbong bagasi. Suatu ketika terjadi kebakaran akibat percobaannya. Ia diusir tetapi tidak menyerah. Edison dikenal sebagai penamu yang produktif dan inovatif. Ia memegang sekitar 1093 hak paten di Amerika Serikat dan 2.330 hak paten di seluruh dunia. Beberapa penemuan terkenalnya meliputi lampu pijar. Lampu pijar itu menggambarkan versi praktis lampu listrik yang mengubah cara orang hidup dan bekerja. Fonografi itu alat untuk merekam dan memutar suara. Kamera gambar bergerak itu kontribusi penting dalam industri film. Dan sistem distribusi listrik membantu penyebaran listrik secara luas di masyarakat. Edison juga mendirikan laboratorium Menlo Park di New Jersey. Laboratorium penting industri pertama yang menerapkan prinsip kerjasama tim dan metode ilmiah terorganisir. Laboratorium ini menjadi pusat inovasi di mana banyak ide brilian lahir. Edison berhasil menemukan bola lampu pijar yang menyala tahan lama setelah ribuan kali percobaan gagal. Ia juga menemukan fonograf, alat perekam suara. Ia terkenal dengan ungkapan genius adalah 1%, inspirasi dan 99% keringat. Edison wafat pada 18 Oktober 1931. Hingga akhir hayatnya, ia memegang lebih dari 1.000 paten. Ada pertanyaan dari biografi? Saya mau bertanya. Apakah makna kutipan genius adalah 1%, inspirasi dan 99% keringat? Maknanya bahwa kesuksesan lebih ditentukan oleh kerja keras 99% daripada bakat saja 1%. Jika kamu menjadi Edison, apakah kamu akan menyerah setelah gagal ribuan kali? Mengapa? Karena jawaban bersifat subjektif, namun diharapkan siswa menjawab tidak menyerah, karena kegagalan adalah proses belajar. Ada lagi yang mau tanya? Saya. Tuliskan 3 nilai keteladanan yang bisa ditiru dari Edison. 3 nilai keteladanan. Pertama, yaitu tidak menyerah meskipun gagal ribuan kali. Kedua, tekun belajar meskipun tidak formal. Dibimbing ibu ya teman-teman. Yang ketiga, kreatif dan suka bereksperimen. Atau bisa dengan itu praktek-praktek biar lebih. Ada lagi atau tidak? Apakah kegagalan yang pernah dialami Edison? Jelaskan. Ya, ia pernah gagal ribuan kali dalam membuat bola lampu. Juga sempat menyebabkan kebakaran di kereta. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada ucapan yang salah atau pertanyaan jawaban yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 5. Silakan maju. Yo, geser ke sini.
Sepak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan biografi singkat dari tokoh Gracia Poli. Gracia Poli. Oke, yuk. Gracia Poli lahir di Jakarta pada 11 Agustus 1987. Ia berasal dari keluarga Minahasa. Ayahnya adalah pensiunan polisi. Sejak usia 7 tahun, Gracia mulai bermain bulu tangkis dan kemudian bergabung dengan klub Jaya Raya Jakarta. Ia melalui debut di timnas pada Piala Uber 2005. Meskipun berkali-kali gagal meraih medali Olimpiade, ia tidak pernah menyerah. Akhirnya pada Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar pada 2021, Gracia bersama Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas ganda putri. Setelah pensiun pada 2022, Gracia Poli tetap dikenal sebagai pahlawan olahraga yang menginspirasi generasi muda. Dari teks tersebut ada yang ditanyain nggak nih? Mau bertanya siapa? Nah, Mana yang menunjukkan kalimat orientasi? Yang menunjukkan kalimat orientasi yaitu Gracia Poli lahir di Jakarta 11 Agustus 1987. Keturunan Minahasa, ayahnya pensiunan polisi. Ada lagi nggak? Ada. Mana yang menunjukkan kalimat peristiwa? Kalimat peristiwa. Ia berasal dari keluarga Minahasa, ayahnya adalah pensiunan polisi. Sejak usia 7 tahun, Gracia mulai bermain bulu tangkis dan kemudian bergabung dengan klub Jaya Raya Jakarta. Ia memulai debut di timnas pada Piala Uber 2005. Meskipun berkali-kali gagal meraih medali Olimpiade, ia tidak pernah menyerah. Akhirnya pada Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar 2021, Gracia bersama Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas ganda putri. Ada yang ditanya lagi? Ada. Coba jelaskan peristiwa singkat tentang biografi tadi. Apa mas? Ulangi. Coba jelaskan tentang biografi singkat tentang Gracia Poli bagaimana? Gracia Poli lahir di Jakarta pada 11 Agustus 1987. Ia berasal dari keluarga Minahasa. Ayahnya adalah pensiunan polisi. Mulai main bulu tangkis umur 7 tahun. Masuk klub Jaya Raya Jakarta. Debut timnas Piala Uber 2005, berkali-kali gagal di Olimpiade. Olimpiade Tokyo 2020 sampai 2021 meraih emas ganda putri bersama Apriani Rahayu. Pensiun 2022 menjadi inspirasi atlet muda. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Nah, itu tadi masing-masing kelompok mempunyai idola masing-masing ya. Untuk yang kelompok 1 tadi apa? Tokoh siapa? Cut Nyadin. Kelompok 2? Muhammad Hatta. Kelompok 3? Pak Jokowi. Kelompok 4? Thomas
Alva Edison. Nah, itu penemu apa itu tadi? Lampu pijar. Lampu pijar. Terus yang terakhir kelompok 5 tadi siapa? Joshua Poli, itu adalah juara bulu tangkis ya. Ya, tingkat uber. Nah, itu tadi kelima tokoh tadi semuanya mempunyai prestasi, mempunyai peran penting. Ya, jadi dalam penulisan biografi itu pasti yang ditulis biografinya adalah seorang tokoh yang sangat penting atau berpengaruh atau berprestasi. Oke, dari diskusi ini ada yang perlu tanyakan lagi? Sudah paham semua? Nah, oke. Nah, sekarang kita ice breaking sebentar. Silakan berdiri. Ya, berdiri. Yang kelompok berapa? 3 boleh di tengah. Di tengah sini. Yuk. Caranya mudah. Ya, kita akan bermain angka. Perhatikan. Kita akan bermain angka. Nah, coba tuliskan angka dengan tanganmu. Misal saya bilang 1, berarti menggambar angka 1. Sambil kalian bilang 1, 2. Sambil diucapkan. Siap? Siap. Siap dak? Siap. Nah, oke. Oke, kita mulai. 1. Ayo, tuh. 2. 3. 4. 5. Nah, perhatikan. Yang kedua, coba kalian tuliskan dengan anggota tubuhmu. Boleh pakai kepala, boleh pakai badan. Ayo, oke? Nah, silahkan milih. Boleh pakai kepala, boleh pakai badan. Oke? Ayo. Sudah siap? Ayo. Ayo, perhatikan. 1, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Bagaimana 20? Iya. Oke, tepuk tangan. Nah, oke. Silakan duduk kembali. Nah, itu. Pusing? Masa pusing? Nah, oke, materi kita sudah selesai ya. Tadi tentang materi biografi. Ayo diperhatikan. Nah, pada pembelajaran kali ini yang kalian rasakan itu apa? Senangnya di bagian apa? Ice breaking. Terus apa lagi? Presentasi. Terus mengenal biografi para tokoh, tanya jawab. Nah, itu semua ya bisa menjadi bekal kalian untuk ke depan ya. Terus jangan lupa coba dibuka LKS-nya halaman 50. Ayo dibuka dulu halaman 50. Ada soal pilihan ganda berjumlah 10 ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya, karena itu mengenai tentang biografi. Oke, dikerjakan. Nanti setelah itu LKS-nya dikumpulkan di depan ya. Nah, ini tugas mandiri, berarti setiap anak, setiap siswa mengerjakan. Oke, dikerjakan mulai dari sekarang. Berapa menit Pak? 5 menit? Ya, 5 menit. Siap. Yuk. Ya, di LKS itu hanya pilihan ganda. Ini apa ya jawabannya? Ini halaman ini. Paragraf pertama berisi. Iya. Nomor 5 halaman berapa sih jawabannya? Halaman 2. Ya, halaman 14.
Oke, silakan bisa dikumpulkan di depan. Yuk, di meja saya. Di sini. Bareng.
Yo, yang rapi, yang rapi. Mas lihatin aku, lihat enggak? Sudah semua? Oke, perhatikan semuanya. Tidak terasa ya, pembelajaran 90 kurang lebih 90 menit sudah kita lalui. Tandanya saya cukupkan dulu materi kita dan kita nanti bertemu di jenjang berikutnya. Sebentar lagi kan apa? PAT ya? Nah, PAT dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa belajar. Oke. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau dalam menjelaskan kurang pas, kurang bagus, mungkin kurang apa? Kurang apa itu namanya? Kurang keras ya. Katanya kan saya soft spoken katanya gitu. Nah gitu. Nah, oke. Mohon dimaafkan ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.